Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ini. Jadi bangun yang kalian lihat pada layar sekarang adalah kerucut ya. Jadi pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian atau apa saja sih yang ada pada kerucut itu. Yang pertama ada bagian ini yang ibu lingkarin pakai warna kuning ini, yang di atas ini dinamakan sebagai puncak dari sebuah kerucut. Kemudian kerucut itu berbentuk lingkaran ya alasnya. Jadi ini merupakan alas kerucut yang bentuknya adalah lingkaran. Kalau di lingkaran itu otomatis kita kenal ada yang namanya diameter, jari-jari gitu ya. Jadi kalau kalian lihat dari titik tengah ini sampai ke luar sini itu merupakan jari-jari dari kerucut. Jari-jari ini biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil. Lalu dari titik puncak, dari atas sini sampai ke bawah, sampai ke alas ya. Jadi dari atas sampai ke alas yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ini dinamakan sebagai tinggi kerucut, atau biasa juga kita tuliskan simbolnya dengan huruf T. Lalu selain bagian-bagian ini juga ada, kalau di kerucut itu juga ada garis dari puncak. Di sini kalau kalian bisa lihat ini yang miring, ini garis miringnya ini disebut sebagai garis pelukis. Jadi bukan sisi miring ya, meskipun dia terlihatnya miring gitu. Ini sebutannya kalau pada kerucut adalah garis pelukis, atau kita tuliskan atau simbolkan dengan huruf S. Nah, ini yang di bawah ini merupakan, ini yang garis ini yang bisa kalian lihat, ini garis yang melengkung ini sebagai rusuk dari kerucut itu sendiri. Kemudian ini merupakan bagian kerucut kalau misalkan dia dibuka gitu ya. Jadi sama seperti bangun ruang yang lain, kerucut itu juga punya jaring. Nah, untuk jaring-jaring kerucut itu sendiri bentuknya seperti ini. Jadi jaring-jaring kerucut itu terdiri atas selimut kerucut. Nah, ini merupakan bagian selimut. Dan yang lingkaran ini adalah bagian alas. Seperti itu. Kemudian pada bagian selimut tadi kan sebelumnya kita sudah tahu kalau di kerucut itu juga ada yang namanya garis pelukis ya. Jadi dari atas sampai bawah sini, ini yang bagian yang kelihatan miring ini disebut sebagai garis pelukis. Nah, ketika kita buka si kerucut ini, kita buka ya, kita lihat jaring-jaringnya, maka si garis pelukis itu, ini garis pelukis yang ada di sini nih. Ini kalau kita lihat dalam jaring-jaringnya, dia berada di sini. Ini yang ibu kasih tanda S ini ya. Kemudian kalau pada alas, karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi otomatis di sini ada ukuran jari-jarinya seperti itu. Kita masuk ke rumusnya. Untuk rumus selimut kerucut dulu yang pertama. Jadi yang bagian ini yang terlihat seperti segitiga ini, kita bisa hitung dia dengan rumus luas selimut akan sama dengan Pi dikali R dikali panjangnya si garis pelukis atau S, sehingga selimut ini kita tuliskan rumusnya sebagai Pi R S. Ini rumusnya untuk luas selimut kerucut. Bagaimana untuk luas permukaan kerucut? Nah, kalau untuk luas permukaan kerucut itu sendiri, karena tadi kalian sudah tahu bahwa si kerucut itu terdiri atas selimut dan alas, maka luas permukaan kerucutnya itu merupakan jumlah dari luas permukaan akan sama dengan luas alas sisi kerucut ini ditambah sama luas selimut. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka
rumus luas alas berarti kita pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi R pangkat 2 ditambah rumus luas selimut yaitu pi RS. Pi R pangkat 2 tambah pi RS ini kita bisa sederhanakan bentuknya karena di keduanya ada unsur pi dan R ya, sehingga bentuk pi R pangkat 2 dan pi RS ini bisa kita ubah menjadi bentuk pi R pangkat 2 tambah pi RS ini menjadi bentuk pi R kali R tambah S. Kok bisa pi R kali R tambah S? Soalnya dari yang pertama pi R pangkat 2 ini kalau kita bagi dengan pi R, kalau R pangkat 2 itu kan R-nya ada 2 ya. Terus pi R pangkat 2 dibagi pi R berarti sisanya adalah 1 R. Nah, R-nya itu kita taruh di sini. Terus tandanya kita ikutin yang di sini ditambah pi RS dibagi pi R, hasilnya adalah S. Begitu. Jadi untuk luas permukaan kerucut itu adalah pi R kali R tambah S. Atau mungkin misalnya ada yang menuliskan, Bu, gimana kalau misalkan penulisannya pi R kali S tambah R? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan cuma ininya aja yang dibalik. Ya, jadi seperti itu. Bisa kalian tuliskan salah satu. Lanjut, setelah itu kita bahas tentang volume kerucut. Kalau kalian perhatikan, kerucut ini mirip dengan limas. Hanya saja kalau limas itu di bawahnya dia bukan berupa lingkaran begitu. Ini tuh sebenarnya limas juga, tapi dia bawahnya itu alasnya berupa lingkaran seperti itu. Nah, kalau volume kerucut sama dengan volume limas. Kalau limas tuh kan di depannya ada sepertiga ya. Jadi ini juga sama, volume kerucut itu akan sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sama kan dengan volume limas, cuma bedanya ada di alasnya. Sehingga sepertiga kali, karena alasnya kerucut ini adalah lingkaran, berarti kita ganti dengan rumus luas lingkaran. Pi R pangkat 2 kali T. Nih, rumus volume kerucut sepertiga pi R pangkat 2 T. Ini rumusnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.